aku mencoba sedikit-sedikit caper ke pembina pramuka biar dilihat, wah ini ada SDM unggul ini. Oh, gitu. SDM unggul pramuka. Jadi setiap kegiatan pramuka akhirnya daripada kita ngambil resiko ngolah tahunya nggak bener, goreng tahunya nggak bener, akhirnya tahunya kita bebek gini. Tahunya kita Nah, Riz, kan kemarin kita nih udah ngobrol-ngobrol nih ya sama anak-anak yang berprestasi di non akademik, kayak dari bidang seni lah sama bidang olahraga. Iya, bener banget. Kalau ngomongin prestasi di bidang non akademik di sekolah kita tuh nggak bakal habis-habis sih. Banyak banget pokoknya. Iya, bener banget. Apalagi kan siswa-siswi di SMA Negeri 8 Purworejo ini pasti punya prestasinya di bidangnya masing-masing. Benar. Nah, kali ini kita bakal ngomongin anak pramuka nih. Waduh, siapa tuh? Kalian pasti tahu nih orangnya siapa. Langsung aja deh kita sambut Adi Tama. Oke. meriah banget. Selamat datang. Di pos lah ditambah. Halo Egi, Riri. Halo. Meriah banget sambutannya. Iya dong, Khusus harus. untuk episode ini tepuk Iya. pramuka harus. Sebagai pembukaannya. Nah, sebelumnya gimana nih kabar kamu? Alhamdulillah baik, walaupun agak kendala batuk-batuk sedikit sama pilek. Oh iya, sama aja ini. Sama kan juga kan? Ini lagi sama. pilek juga, batuk. Ini ya cuacanya lagi buruk-buruknya lah inilah ya. Baru juga masuk musim penghujan, musim pancaroba. Benar. Bener-bener. Aku sih alhamdulillah masih aman ya. Enggak Iya. flu. Lagi sibuk apa akhir-akhir ini, Aditama? Akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini mungkin aku lagi fokus buat ke mapel-mapel pelajaran di sekolah juga. Kemarin juga ada praktek kimia, bikin kurva, juga belajar SNBT. Pokoknya kelas 12 tuh harus fokus lah sama pelajaran gitu. Iya, untuk apalagi ini untuk menentukan masa depan kamu ya. Iya, bentar lagi juga lulus ke perguruan tinggi. Bener banget. Nah, jadi di kesempatan kali ini kami mengundang kamu. Kita nih mau mau ngobrol-ngobrol nih seputar kamu yang ikut kegiatan di Ekstra Pramuka. Betul. Jadi kita mau kulik-kulik kamu Waduh, seputar dikulik. pramuka ini ya. Udah siap? Siap, ayo. Oke, jadi langsung aja cus ke pertanyaan pertama nih. Nah, bisa diceritain nggak kayak awal mula kamu ikut terlibat dalam kepramukaan, sama apa sih yang ngebuat kamu itu tertarik banget untuk ikut Ekstra Pramuka? Awal ngikuti kegiatan kepramukaan ya, mungkin dari aku SMP. Aku dulu SMP tuh orangnya tuh introvert, pendiam, tapi ajaibnya kepilih jadi Dewan Penggalang. Waduh. Aku juga masih nggak tahu kenapa aku bisa kepilih jadi Dewan Penggalang. Tapi kan masa SMP itu kan masih masa-masa COVID nih kan. Iya. Jadi semuanya daring, pramuka juga daring. Jadi aku nggak bisa sosialisasi sama adik-adik SMP. Jadi yang aslinya introvert jadi makin introvert juga gara-gara online. Bener-bener. Nah, aku rencana buat SMA mau ngubah diriku yang aslinya tuh introvert jadi ekstrovert. Nah, salah satu caranya jadi ikut ekstra kepramukaan ini. Jadi di SMA itu aku mencoba sedikit-sedikit caper ke pembina pramuka biar dilihat, wah ini ada SDM unggul ini. Oh, gitu. SDM unggul pramuka. Jadi setiap kegiatan pramuka itu aku mencoba aktif buat dapat perhatian pembina. Jadi aku aktif di setiap kegiatan pramukaan. Akhirnya juga dilirik sama pembina, dilirik sama Pak Fatur nih. Oh iya. Jadi wah ini kayaknya ada anak unggul nih. Ini Aditama nih kayaknya cocok ini aku jadiin anak pramuka. Jadi aku dipilih sama Pak Fatur buat ikut setiap kegiatan pramuka. Gitu. Contohnya? Contohnya waktu seleksi DKC, aku diikutin sama Fatur buat jadi seleksi DKC dan alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Lalu ada juga Raimunan Nasional, aku diikut.
Aku diikutin sama Fatur sama Mas Keset juga diikutin juga dan alhamdulillah seleksi dan akhirnya lolos juga. Wah, Kalau DKC itu apa? DKC itu Dewan Kerja Cabang. Jadi tugasnya itu mengatur setiap kegiatan kepramukaan yang ada di Purworejo. Oh. Mengkoordinir lah setiap sekolah tuh dikoordinir sama DKC. Istilahnya pramuka tingkat kabupaten. Jadi bisa dibilang motivasi kamu ikut pramuka itu buat ngubah Sifat kepribadianmu itu itu yang ya? antaranya introvert jadi ekstrovert dan bisa Ekstrovert, bersosialisasi. Oh iya. Mantap sih. Cukup simple tapi memang itu tujuannya. Memang itu Iya, tujuannya. benar. Ada nggak sih pengalaman yang menurut kamu sangat istimewa di bidang kepramukaan ini? Pengalamanku yang istimewa. Mm-mm. Mungkin saat aku ikut pengembaraan waktu Oh. waktu aku jadi DKC. Oh, gitu. Jadi pengembaraan itu waktu itu kita jalan dari Sanggar Bakti Pramuka di depan SMK 1 sampai ke Pantai Keburuhan. Dan itu jalannya nggak lurus lewat jalan raya gitu, nggak, dibelok-belokin sama senior kita. Jadi kata senior kita tuh total jaraknya ada 40 km. Wow. Gila, itu panjang banget. Ada fotonya nggak sih BTW kira-kira? Ada bisa ditempolin nih. Oke, kau udah coba kita lihat. Waduh. Lihatlah muka saya yang udah kusut ini. Jadi perbekalanku tuh udah habis di awal doang. Habis di awal, baru jalan beberapa langkah udah habis perbekalanku. Jajan-jajannya, minumnya udah habis dimintain teman. Jadi ini baru sampai di Banyurip nih mukaku udah kelihatan lesu. Jadi itu Capek tas carrier-nya isinya apa? Tas carrierku kebetulan aku bagian bawa logistik. Jadi aku bawa beras, bawa bumbu masak, sama barang-barang pribadiku. Jadi tasku ini agak berat emang. Dan ini yang ikut ada anggota DKC sama anggota Ubaloka atau Unit Bantuan Pertolongan Pramuka. Jadi unit bantuan pertolongan pramuka tuh ya kayak istilahnya tuh tim SAR-nya pramuka. Oh, tim PMR-nya SAR-nya. pramuka lah gitu Iya, iya, istilahnya. Jadi mereka tuh udah strong banget fisiknya. Jadi kalau misal DKC yang nggak kuat bawa tas yang berat ini bisa dititipin ke para Ubaloka ini. Nih lihat ada Mas Ubaloka yang bawa 2 tas. Oh, ini Ubalokanya. Ini bawa tasnya DKC. Ini 2 orang ini. Jadi mereka pada nggak kuat gitu lah. Jadi bisa dititipin ke Ubaloka. Nah ini tahun berapa, Dit? Ini pas aku kelas 10 tahun 2023 pertengahan. Event pertama ini ya berarti? Event pertamaku jadi DKC. Iya. Event Keren. pertamaku jadi DKC. Keren banget. Oke, mungkin next. Ini dia apa ini? Nah, jadi kan selama perjalanan itu kurang lebih dari jam 8 registrasi, jam 9 berangkat. Nah, sampai di Pantai Keburuhannya tuh jam Ba'da Isya, jadi jam 7-an. Hampir 12 jam itu ya? Ya, jadi kebetulan perbekalan kita tuh udah pada habis di tengah-tengah perjalanan gitu. Jadi kita makan siang cuma sekali dan semuanya tuh berhenti. Kalau misalnya ada yang capek, semuanya harus berhenti, nggak boleh ada yang duluan atau ninggalin gitu. Oh iya. Dan juga waktu itu kebetulan air minum kita semuanya udah pada habis. DKC Ubaloka udah kehabisan air minum. Jadi dikasih pilihan lah sama senior kita. Apa itu? "Oh, kalian mau ngambil air dari sungai atau dari keran?" Waduh. Benar-benar. Keren dong. Ya jelas keran dong. Kita mana mau minum air sungai, kan belum tahu juga di sungai itu ada apa aja. Iya. Kalau air keran kan minimal jadi dari PDAM lah gitu. Iya. Nah akhirnya kita milihlah air sungai. Kita berhenti di sebuah masjid buat refill air minum, sekalian buat sholat istirahat. Refill air minum dari keran. Iya. Sama di perjalanan gitu kita karena logistik udah habis, jajan-jajan kita udah habis, kita mengambil sedikit buah-buahan dari pinggir jalan. Oh, waduh. Jadi kita nemu mangga, kita nemu jambu, kita ambil. Nemu loh. Tapi nemunya di lahan rumah orang. Tapi kebetulan yang punya juga Sadar. baik. Jadi lihat kita ngambil buahnya, dia malah ditawarin, dikasih ini 1 kardus jambu sama mangga. Jadi baik banget lah orangnya. Untung nggak jadi nyolong berarti. Nggak jadi nyolong berarti pemiliknya ikhlas. Iya benar. Ya kita jadi buat perbekalan kita selama perjalanan. Lalu sampai di Pantai Keburuhan yang Ubaloka pada bangun tenda di lahan-lahannya. Kalau DKC tidurnya di balai desa. Enak Jadi yang DKC tidurnya di balai desa, yang Ubaloka tidurnya di tenda. Ya bener-bener. salah satu privilege jadi DKC itu emang itu.
Ya, DKC itu satu tingkat di atasnya Ubaloka. Jadi Ubaloka tuh salah satu unit yang diampu oleh DKC. Oh, kayak bosnya berarti. Iya, gitu. kayak bosnya lah gitulah. Oh. Ya bos kan dapat privilege dikit Ya, lah. ya. Nah, di sini kegiatannya ngapain aja? Oh, ini kebetulan ini di keesokan harinya. Oh, Setelah kita selesai bermalam di dekat pantai Keburuan, kita ada kegiatan sosial yaitu bersih-bersih pantai. Jadi kalau Ubaloka tuh dikasih karung. Satu karung buat 2 orang atau 4 orang. Nah, kalau DKC 8 orang ini cuma dikasih 1 karung. Dan masing-masing karung itu harus penuh. Kalau enggak bakal dikasih hadiah sama senior kita. ya tinggal diisi kayu ya. Ya, Langsung penuh. yang Ubaloka nih ada yang pintar juga nih. Karungnya ada yang diisiin batok kelapa, ada yang diisiin benda-benda kayak kayu gitu biar cepat penuh, biar nggak dikasih hadiah sama senior. Akhirnya penuh semua tapi. Penuh semua alhamdulillah. DKC cuma 1 karung. Dan 8 Privilege lah. orang loh. Iya. 8 orang cuma dapat 1 karung, sedangkan Ubaloka 2 orang, 4 orang nah harus dapat 1 karung. Nggak apa-apa, yang penting kan udah ada niat mau Bersihkan pantai. Iya, benar. Buat bakti sosial juga. Iya. Oke, mungkin bisa next lagi. Nah, Wah, ini apa ini? waktu Malam-malam. bermalamnya. Oh. Yang Ubaloka pada bikin tenda, sedangkan kita DKC tuh pada tidur di balai desa. Tapi kamu ini DKC-nya ikut bantuin nggak kayak bangun tenda-tendanya gitu? DKC-nya DKC-nya karena DKC-nya istilahnya fisiknya tidak terlalu terlatih, nggak kayak Ubaloka, jadi DKC-nya langsung tidur. Oh, gitu. Jadi kebetulan ini bangun tendanya tuh abis selesai makan-makan. Jadi abis makan-makan yang ini Ubalokanya bikin tenda, yang DKC langsung istirahat. Oh iya iya. Karena fisiknya DKC juga nggak sekuat Ubaloka. Iya, apalagi Ubaloka itu bisa dibilang udah terbiasa banget Udah menghadapi- terbiasa sama kegiatan-kegiatan yang sifatnya keras kayak gini. Fisik mereka udah terlatih lah. Iya, iya. istilahnya. nah ini kan bisa dibilang event pertama kamu. Iya. Nah, ikut acara yang berat kayak gini, latihan berat banget ini kan berarti jalan 40 kilo sampai pantai bersih-bersih gitu kan. Bersih-bersih. Itu ngefek gak sama kesehatan fisik kamu? Ngefek banget jujur. Gimana? Lagian juga aku kan sebelum ikut event ini nggak ada persiapan fisik sama sekali. Jadi apalagi aku minumnya air keran juga kan. Iya. Oh iya. Jadi setelah aku berkegiatan pengembaraan ini, aku langsung sakit, Seninnya langsung izin nggak berangkat sekolah. Oh. Karena ya itu aku sakit, pusing, demam, pilek. Ya karena tubuhku belum terbiasa aja Iya, ikut benar. aktivitas berat kayak gini. Iya. Itu berapa hari tuh kamu sakitnya? Aku lumayan kuat loh. Aku izin cuma 1 hari. Gila. Keren. Aku lumayan kuat. Acara seberat itu. Acara seperti itu tubuhku belum terbiasa juga. Nggak kayak yang Ubaloka ini fisiknya udah terlatih. Oke, mungkin bisa next. Oh, ini apa nih. nih? Ini bagian asiknya nih, bagian masak-masak. Jadi kan kita udah bawa logistik masing-masing nih. Aku bawa beras sama rempah-rempah. Yang lain juga udah bawa gas, bawa nesting dan piring dan lain. Ada yang bawa tahu juga. Dan waktu itu kita semua kebetulan kok ada kurang bisa nih ngolah bahan masakan itu kayak apa. Dan juga kita perbekalannya cuma nasi sama tahu doang. Oh. Kita harus olah sebaik mungkin tahu ini karena kita nggak ada yang tahu gimana cara ngolah tahu. Kalau sampai gagal ya udah nggak makan itu berarti. Ya, maka itu karena kalau kita sampai gagal ngolah tahu, wah udah 1 DKC tuh makanya yang nggak gagal semua gitu loh. Jadi akhirnya daripada kita ngambil resiko ngolah tahunya nggak bener, goreng tahunya nggak bener, akhirnya tahunya kita bebek gini. Tahunya kita bubuk-bubuk doang, sama ku kasih garam dikit biar ada rasanya sama penyedap. Tambahin cabai nggak? Ya tambahin cabai Bener, juga biar sambal tahu biar gitu. enak juga. Tambahin cabai, tambahin kecap, ada yang di varian juga tambahin bawang. Oh. Tapi waktu itu aku ngasih garamnya agak sedikit kebanyakan soalnya tumpah. Nggak Troublemaker apa-apa. ya. Jadi Ini melimpir ke warung dikit gitu nggak boleh? oh iya sampai lupa jujurnya. Jadi tuh buat beli perbekalannya itu kita mampir ke warung-warung di sekitar yang kita temuin. Jadi kita beli beras, kita beli tahu. Jadi maksimal 1 orang bawa 2.000 rupiah.
Maksimal. 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 Satu orang bawa 2.000 rupiah. Karena 8 orang kali 2.000 kan jadi kita cuma 16.000. 16.000, heeh. Jadi kita harus bener-bener kita harus mikir bener-bener bahan pangan apa yang harus kita bawa. Yang jelas udah ada nasi. Nasi, terus kita juga mikir bahan lauk apa yang sekiranya murah dan juga gampang lah buat diolah. Akhirnya kita nemu bakul batagor di pinggir jalan gitu. Kita beli tahunya doang. Oh, tahunya doang. Berarti tahunya itu udah matang apa masih Tahunya masih mentahannya? mentah. Oh, mentahannya. Masih mentahan yang kayak di bakul-bakul batagor gitu loh. Oh, Masih mentahan, iya. belum digoreng. Jadi kita dapat nasi sama tahu doang sama bumbu masakan. 16.000 cukup alhamdulillah. 8 anak. 8 anak. Masih maksimal satu orang bawa 2.000 rupiah. Tuku energen oleh loro iki. Tambah promo. Pengganjal perut. Lihatnya promo. Liane proma. Aduh. Dan di sini kita makan bersama antara DKC sama Ubaloka. Jadi itu kita dikumpulin di depan balai desa tuh, bikin lingkaran yang besar. Kita makan bersama. Kita disuruh senior kita buat makan 10 suap dulu. Kalian makan 10 suap dulu. Kita makan 10 suap. 1, 2, 3 sampai 10. Terus disuruh berhenti. Terus kita ambil posisi siap. Terus geser ke kanan. Makanannya digeser. Oh, ditukar Nah, berarti. ditukar. Oh. Geser ke kanan. 1, 2, geser lagi. 3, geser lagi. 3. Terus apa yang ada di hadapan kalian? Makan. Berarti itu sisa-sisaan teman-teman. Iya, sisa-sisa teman kita. Terus dalam beberapa detik juga dihitung lagi. Berhenti. Siap. Geser. 1, geser. 2, geser. 3. Apa yang ada di depan kalian? Makan. Sampai akhirnya dihitung 10 detik. 10, 9, 8, 7 sampai waktunya habis. Panik banget itu sih kalau Alhamdulillah makan. di hitungan terakhir aku bisa nyelesain makananku. Udah habislah makananku. Terus suruh berhenti. Tangan diletakkan. Gak ada yang megang makanan. Yang lagi dukunya ditelan dulu. Ya gitulah. Terus dicakin piringnya satu-satu sama senior. Kalau piringnya ada yang masih ada nasinya, ada yang masih ada makanannya, disuruh dikumpulin ke satu baskom. Jadi semua makanan sisa itu dikumpulin ke satu baskom gitu. Dan ya kalian mungkin udah tahu endingnya. Akhirnya baskom itu diputer. Suruh makan bareng-bareng. Satu orang satu suapan sampai habis. Gila, Aduh, itu Iya, kumpulan makanan itu digabungin jadi satu di baskom, terus diputer. Satu orang satu suapan sampai habis. mantep, Ci. Dan itu juga kita dapat pelajaran dari situ. Kalau sebelum makan itu kan kita kan tadi berdapat banyak buah-buahan gitu. Mungkin yang makanannya nggak habis itu makan terlalu banyak buah sampai perutnya kenyang. Jadi itu nilai moralnya tuh mereka tuh nggak bagi-bagi lah ke anggota lain. Mereka kenyang sendiri. Buah-buahannya nggak dibagi ke anggota lain sampai mereka itu kekenyangan sebelum makan bersama. Jadinya nggak habis Gitu. Jadi nilai-nilai kebersamaannya tuh bener-bener terasa. Kalau satu orang melakukan kesalahan semuanya yang kena. semuanya. Kurang lebih begitu. Oke. Mungkin next. Wah. Oh, Ini event selanjutnya yang aku ikutin. apa itu? Ini waktu ikut Remuna Nasional. Wow. Ya, terus kayak gimana? Ini waktu pelatihan Remuna Nasional. Jadi 4 bulan sebelum Remuna Nasional diadakan, kita menjalani pelatihan dulu. Jadi latihannya selama 4 bulan, kita ditempa, kita dididik supaya fisik kita itu kuat di Remuna Nasional nanti. Nih, kebetulan aku paling kanan perwakilan SMA 8 ada aku sama Mas Kesit. Tuh. Terus ini dari SMA lainnya gitu. Ini dari SMA lain, ini ada yang dari SMK Kesehatan, SMA 1, SMA 2. Pokoknya seluruh SMA di Purworejo ada di sini. Ngelewatin tahap seleksi tapi tetap. Ngeliatin tahap seleksi juga. Yang udah diseleksi juga dapat pelatihan keras. Yang penting fisiknya tuh harus kuat. Nggak kayak tadi pengembaraan aku nggak ada persiapan fisik sama sekali jadinya kaget. Kalau ini ada persiapan fisik jadi nggak kaget. Ini pelatihannya kapan berarti? Setelah sekolah atau gimana? Pelatihannya setiap Sabtu. Setiap Sabtu sama Minggu. Jadi nggak di hari-hari sekolah. Jadi kebetulan juga aku sering absen latihan. Aditamu sering absen latihan ya soalnya ya gimana ya
kadang-kadang juga kita harus ada kegiatan lain lah di hari Sabtu. Iya, soalnya kan apalagi Senin sampai Jumat pasti ada sekolahnya Ya, ada gitu. sekolah juga, belum juga ada kerja kelompok atau yang lain. Iya, benar. Kamu ikut Raimuna tahun? 2023. Oh. Dan pendaftarannya tuh dari kelas 10 awal. Kelas 10 awal. Jadi aku ikut pas hari Raimuna nasionalnya tuh di kelas 11. Berarti kelas 10 akhir dan kelas 10 akhir. Oh, sorry. 10 akhir. Jadi kelas 10 akhir ikut pendaftaran Raimuna nasional. Raimuna nasionalnya kelas 11. Oh, Gitu. Untuk masih kelas 10. berarti Raimunanya bener-bener di mana? ada persiapan. Raimunanya agak jauh sih. Di Jakarta, di Cibubur, Jakarta Timur. Oh, gitu. Kebetulan ya, Keren sekali. Keren banget. di bumi perkemahan. Oke. Jakarta Timur. Mungkin bisa next lagi. Oh, ini ya, ini acaranya ya. Ini waktu mau upacara pembukaan. Jadi di upacara pembukaan ini kan dihadiri oleh Wakil Presiden saat itu Ma'ruf Amin. Jadi kurang lebih ada 20.000 peserta Raimuna nasional dari seluruh Indonesia dengan satu pintu masuk doang. Wow. Gila, ngantrinya sepanjang apa Jadi itu? berjam-jam Sampai dari apa? pagi sampai siang cuma buat masuk ke lapangan utama. Karena apa yo? Pengamanan dari yaitu karena ada wakil presiden jadi pengamanannya sangat ketat. Jadi setiap satu orang tuh wajib dicek dulu, dicek isi tasnya, dicek isi saku-sakunya. Jadi maklum satu orang tuh harus dicek jadi agak lama. Sampai ada yang pingsan juga, ratusan orang pingsan, puluhan orang bahkan sampai ada yang dibawa pakai ambulan juga. Bener-bener serame Crowdnya itu. bener-bener padat lah. Iya. Karena kekurangan oksigen juga di sini kan ada Iya. 20.000 orang. Iya, apalagi lihatnya aja kayak udah panas banget Ya itu. kayaknya udah panas gitu kan. Belum lagi udara Jakarta itu kan tahu sendiri lah. Iya, Satu orang mataharinya satu gitu kan. Iya, gitu lah. oke. Mungkin bisa next. Nah, ini Itu Jadi- siapa itu Riz? jadi Ya kan enggak tahu kok tanya saya. udah tahu tanya saya. Waduh. Jadi waktu itu waktu aku lagi ke bagian jaga tenda. Jadi tuh di Camp Purworejo itu dibagi orang 1 sampai orang 7. Jadi orang 1 tugasnya ini, orang 2 tugasnya ini, orang 3 tugasnya ini. Jadi setiap orang 1 sampai orang 7 itu tugasnya beda-beda tiap hari. Kebetulan aku jadi orang keempat. Dan waktu itu orang keempat itu tugasnya buat jaga tenda, buat jaga camp. Oh, ya. Jadi aku dapat info waktu itu presiden datang ke acara Raimuna nasional. Presiden datang lagi di lapangan utama. Kebetulan aku lagi jaga tenda di Camp Purworejo. Gas lah langsung lari ke lapangan utama. Beneran ada. Beneran ada. Ada. Waktu itu pas pampersnya juga agak galak-galak gimana gitu. Yang dibolehin foto bareng sama Pak Jokowi itu bener-bener terbatas. Jadi aku nggak bisa langsung foto selfie sama Pak Jokowi. Soalnya ya gitulah, tahu sendiri bodyguard itu emang harus bener-bener ngelindungin. harus ngelindungin. Jadi nggak sembarang orang bisa foto bareng selfie sama Pak Presiden gitu. Nah, itu terus anggota lainnya nggak tahu tuh kalau misalnya Anggota lain nggak tahu. Jadi yang tahu ke situ ada Pak Presiden tuh cuma orang keempat doang. Jadi setiap Indonesia itu orang ada pembagian orang 1 sampai orang ke-7. Jadi orang keempat itu hari itu tugasnya jaga tenda. Setiap daerah tugasnya sama. Di setiap camp orang keempat itu tugasnya sama. Oh. Orang 1 sampai orang 7 di setiap daerah sama. Wah, beruntung banget berarti sih yang Beruntung banget aku waktu itu Jadi jadi anggota orang keempat. keempat, tugasnya masih jaga tenda. Iya. Jadi bisa lihat Pak Jokowi di lapangan utama. Keren banget. Aku sih juga pengen sih lah presiden mah. Sayang banget aku belum bisa selfie. Nggak apa-apa, yang penting udah pernah ketemu lah ya. Udah pernah lihat secara langsung. Pernah lihat secara langsung. Oke, mungkin bisa next. Oh, ini ya. Ini dokumentasi kita di Camp Purworejo. Ini kita ngacungin 3 jari karena kita berada di Kempa 3. Jadi daerah-daerah tuh daerah putra dibagi jadi 4 Kempa. Kempa 1, Kempa 2, Kempa 3, Kempa 4. Nah, kebetulan Purworejo di bagian ke Kempa 3. Kita bersebelahan sama Camp Padang sama Camp Papua. Jadi ada satu hal kocak yang kita alamin selama di deket Camp Padang sama Camp Papua ini. Apa itu? Jadi waktu itu kan lagi ada krisis air di Camp 4.
Jadi yang camp Papua itu mulai provokasi dengan bikin suara kayak ululululul gitu loh. Oh, Dan- kayak ritual gitu. Ya, ritual pemanggil hujan, ritual pemanggil air. Jadi mereka bikin suara kayak gitu dan camp sekitarnya tuh ikut mereka, ikut ululululul, camp Purworejo, camp Padang, camp Sukoharjo, camp Demak semuanya ikut ululululul. Ikut meramaikan Jadi gitu. ikut provokasi gitu. Sampai bisa didengar dari lapangan utama yang jaraknya tuh 4 kilo. Wow. Saking kerasnya Gila. suara camp dari camp Padang, camp Purworejo, camp Papua, camp Sukoharjo dan sekitarnya sama-sama ulululul gitu. Dan hal ini direspon sama Dewan Kerja Nasionalnya. Sampai camp 4, camp 43 tuh dijuluki zoo. Saking ramainya. Saking ramenya. Saking asiknya camp 43 itu di situ. Karena mungkin salah satunya ada camp Papua itu. Camp Papua itu benar-benar aktif banget anak-anaknya. Hiperaktif, aktif banget. Keren. Keren banget. Oke, mungkin bisa next. Ini ada truk ini ngapain ini? Ini di bagian awal waktu sampai di camp Purworejo. Jadi habis kita selesai turun dari bus, selesai dari perjalanan, barang-barangnya kita keluarin, lalu kita pakai truk buat naikin barang-barang karena nggak mungkin kan kita bawa barang diangkat pakai tangan gitu. Apalagi jaraknya dari camp Purworejo ke lapangan utama tuh 4 kilo. Jadi bawa barang sebanyak ini masuk diangkat pakai tangan biasa ya nggak mungkin lah. Iya Ya. sih. Bisa seharian atau 2 hari malah bawa barang doang. Jadi kita pakai truk di sini. Nyewa ya. Nyewa. Oke. Apakah masih ada foto lagi? Kita lihat. Sudah oke, habis. Sudah habis. Mungkin itu beberapa pengalaman yang paling aku suka dari kegiatan bermuka ini. Peristiwa yang paling aku suka. Yang pertama DKC, yang kedua Raimuna Raimuna Nasional. Nasional. Heeh. Tepuk tangan dulu buat Aditama. Keren banget sih pokoknya. Nah, kan tadi banyak banget kegiatan pramuka yang kamu ikutin. Dan di antara itu semua ada nggak sih program atau kegiatan pramuka yang paling kamu sukai? Program atau kegiatan pramuka yang paling aku Sama sukai? alasannya apa? Sama alasannya ya. Mungkin yang paling berkesan di hati aku yaitu ya tadi Raimuna Nasional. Karena sebelumnya yang ikut peserta Raimuna Nasional itu nggak saling kenal satu sama lain. Sebelumnya itu orang asing, kita ditempa sama-sama 4 bulan dan akhirnya juga kita berhasil melewati penempaan persiapan Raimuna Nasional itu. Jadi kita rasanya itu udah kayak satu keluarga gitulah ya. Jadi rasa persaudaraan itu sangat kuat. Jadi kita saling peduli sama lain, nggak ada yang ninggalin, semuanya peduli. Kalau ada yang sakit satu, semuanya juga ikut sedih, semuanya ikut ngurusin. Ya pokoknya aku benar-benar terharu sama teman-teman Raimuna Nasionalku. Nggak akan pernah aku lupain. Soalnya aku pernah sakit juga di waktu Raimuna Nasional ini. Karena mungkin pola makanku yang nggak bener. Karena aku tiap hari makannya makanan kalengan, aku aku bawa banyak sarden soalnya dari rumah. Oh Jadi iya. aku tiap hari hampir makannya tuh sarden. Sarden. Jadi mungkin aku kekurangan gizi atau apa, akhirnya aku jatuh sakit. Dan akhirnya aku dibawa ke posko kesehatan dan beberapa temanku nemenin aku selama aku sakit. Aku benar-benar gak bisa lupain, teman-temanku benar-benar baik banget. Ngerawat aku pas sakit, bantu aku jalan, nyuapin aku. Benar-benar pengalaman yang gak bisa dilupakan. Raimuna Nasional 2023. Benar persahabatannya berarti udah. Persahabatannya benar-benar. Berarti nilai-nilai yang ada di kepramukaan sangat berpengaruh Sangat juga di berpengaruh. kehidupan sehari-hari Iya. kamu juga ya. Keren sih. Iya benar. Nangis. Emang bener-bener itu pokoknya. Nah, kamu di SMA 8 ikut Dewan Ambalan juga kan berarti? Iya, Ngajarin adik-adik kelas. Kenapa kamu ikut DA di sini? Sebenarnya aku ya itu tadi, aku pengen aktif di Pramuka SMA Iya. 8. Selain dari kegiatan luar juga aku pengen aktif di kegiatan internal sekolah. Selain ikut kegiatan luar juga. Jadi aku pengen nyoba jadi pengajar pramuka. Dulu kan kelas 10 kita diajar sama kakak-kakak DA. Iya. Kelihatannya itu kan mereka tuh kan keren banget, Iya. bisa ngampu adik-adik kecil banyak lagi. Iya, Aku pengen jadi kayak mereka gitu loh, bisa ngajar banyak adik-adik, bisa berbagi ilmu.
Jadi kan juga aku kan kebetulan memiliki sedikit lebih banyak pengalaman. Iya. Jadi aku bisa membagikan Ilmu-ilmu pengalaman ilmu-ilmuku buat adik-adik pramuka, buat teman-teman juga. Ya itulah biar aku bisa sharing ilmu ke teman-teman di SMA 8 Purworejo ini. Itulah asalnya aku gabung ke DA Purworejo. DA SMA 8 Purworejo. Sayang banget ya kita nggak diajar sama kita. Iya bener banget. Karena kita seangkatan. seangkatan. Pengen sih sebenarnya. Iya. Oh iya, kan kemarin juga SMA 8 Purworejo itu kan ngadain kemah ya. Nah itu bisa nggak sih gimana kesan kamu dalam sebagai Dewan Ambalan dari kegiatan itu? Kesan aku ya, suka duka jelas, capek udah pasti. Tapi banyak pengalaman yang bisa aku dapetin dari kemah waktu itu. Ada juga beberapa miskomunikasi antara Dewan Ambalan sama Dewan Ambalan dan juga peserta. Kayak waktu itu misalnya aku bantuin bikin tenda yang peserta putri, ada drama sedikit. Waktu itu kan aku udah matok tendanya, udah dipatok tendanya. Terus yang peserta putri bilang, "Mas, itu kok miring sih sama tenda yang di depan?" Terus akhirnya juga yang DA yang putri bilang, "Loh, ya nggak tahu, itu kan harusnya tugas kalian." Terus akhirnya ada cekcok sedikit sama DA antara peserta sama peserta juga. Ada juga kejadian beberapa peserta yang fisiknya kurang kuat jadi harus dirawat. Ya begitulah, kan kita udah himbau dari jauh-jauh hari kalau misal yang punya penyakit tertentu jangan ikut kemah. Iya, benar. Karena kesehatan itu kan bukan main-main lah ya. Iya. Kesehatan itu harus dijaga. Jadi ya mungkin itu sih, suka duka ada, capek pasti ada, miskomunikasi juga ada. Pokoknya kegiatan perkemahan kemarin itu sangat melelahkan, tapi juga sangat berkesan bagi saya. Oh gitu ya, benar-benar wow. Nah terus Ki kan apa namanya, ada nih misal orang lain juga yang mau ikut dalam ekstra kepramukaan ini kan. Terus ada nggak sih pesan yang kamu ingin sampaikan ke orang-orang itu yang mau ikut join ke pramuka? Pesan buat orang-orang yang mau join ke pramukaan, intinya satu, jangan takut buat nyoba hal baru. Karena apa ya, kamu belum tahu kamu cocok sebelum kamu coba. Intinya tuh coba dulu, jangan ngomong nggak bisa, jangan ngomong apa dulu sebelum kamu coba. Benar. Intinya jangan takut buat mencoba, dan juga kamu harus berani, konsisten. Pokoknya tuh di pramuka itu jangan pikir pramuka itu kayak pendidikan formal lainnya yang kamu benar-benar harus dituntut bisa. Kalau di pramuka itu kita yang penting tuh belajar bersama, tumbuh bersama. Kita dididik mentalnya, kita dididik saling bekerja sama. Ya pokoknya di pramuka itu sebenarnya asik kalau dijalankan dengan benar. Maksudnya nggak ada oknum-oknum tertentu yang menyalahgunakan aturan pramuka. Sebenarnya pramuka itu isinya asik banget buat orang awam. Nggak ada hal yang menyiksa, nggak ada hal yang memberatkan di pramuka. Pramuka itu asik. Ya. Oh gitu. Nah terus harapan kamu nih untuk orang-orang yang tadi mau ikut pramuka itu apa? Ya semoga di masa yang akan datang tuh, khususnya di SMA 8 kegiatan kepramukaan bisa ditingkatkan lebih lagi. Karena kita tahu sendiri pramuka itu kurang diminati ya di berbagai kalangan. Karena mereka tuh menganggap bahwa pramuka itu capek. Pramuka itu panas, pramuka itu kotor. Padahal ya banyak nilai-nilai yang terkandung dalam pramuka itu sendiri. Iya benar. Ya begitulah, saya harap pramuka bisa lebih ditingkatkan lagi, bisa membawa banyak prestasi khususnya bagi SMA 8, khususnya Dewan Ambalan baru yang kemarin baru saja dilantik. Semoga bisa mengharumkan nama SMA 8 lewat pramuka ini. Amin. Ya rabbal alamin. Waduh, udah di penghujung acara ini Anditama. Wah, sayang banget waktu. Jalannya cepet banget kayak lari aja. Nggak kerasa loh, bener. Bener nggak kerasa. Pokoknya sukses terus buat Anditama, buat lebih berprestasi lagi ya. Amin. Nah terus bolehlah spill dulu kata-kata, bebas, yang penting kata-kata hari ini gitu. Boleh. Jadi inti dari perjalanan itu bukan seberapa besar kamu melangkah, tapi
Seberapa banyak hati yang kamu curahkan di setiap langkahmu? Waduh. Catet. Cakep banget kata-katanya. Iya, itu. Nah, oke, jadi cukup sekian episode Pos lah kali ini, dan tetap stay tune ya karena kita bakal part 2 nih sama Mas Aditama. Asik, dan ditambah lagi nih ada satu orang yang misterius. Narasumber baru. Iya, narasumber baru. Jangan lupa untuk nyaksiin episode Posla selanjutnya ya. Bye Bye bye. Oke.